Oke, sambil menunggu yang lain, kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Kita ketemu lagi di mata kuliah perencanaan dan rekrut. Kali ini di pertemuan kedua. Nah, hari ini saya akan memberikan Nah, hari ini di mata kuliah perencanaan dan rekrut Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang baru pada join ya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan mau memberikan gambaran ya sebenarnya. Jadi sebenarnya pertemuan kali ini juga belum terlalu masuk ke dalam materi perkuliahannya sebenarnya ya. Saya mau agak agak keluar sedikit dari pembahasan topik perkuliahan yaitu seputar perencanaan dan rekrut ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai eh, kondisi atau tantangan pengelolaan SDM saat ini gitu ya. Apa sih yang dihadapi oleh eh, kita sebagai seorang manajer SDM gitu ya. Saya mau kasih gambaran mengenai apa sih yang dihadapi oleh kita sebagai seorang manajer SDM kaitannya dengan pengelolaan SDM dan tantangan dalam perusahaan. Oke, ada yang lagi nih Pak? Ada yang sambil naik motor kayaknya nih. Oke, jadi pertemuan kali ini saya akan memberikan gambaran ya, saya ulangi lagi, memberikan gambaran ke teman-teman semua. Sebenarnya tantangan kita sebagai orang SDM di perusahaan itu apa sih gitu. Kemudian Lama ini masih lama. Nah, kemudian juga Lama. Nah, kemudian juga tantangan apa sih yang dihadapi oleh perusahaan saat ini pada umumnya gitu ya. Dikaitkan dengan kondisi internal maupun kondisi eksternal gitu ya, seperti persaingan usaha, apa namanya, teknologi dan sebagainya. Nah, pertemuan kali ini saya akan awali dari posisi kita ada di mana gitu ya. Jadi pernah tahu ya atau pernah dengar ya yang istilah revolusi industri ya. Jadi revolusi industri itu adalah sebuah terobosan gitu ya atau sebuah gerakan yang ada diawali di Eropa ya. Jadi revolusi industri itu mengubah mindset orang-orang yang tadinya bekerja atau cara-cara industri itu berproduksi dengan cara-cara manual atau menggunakan tenaga manusia gitu ya menjadi tenaga mesin. Nah, revolusi industri itu terjadinya di Inggris dan itu dikatakan sebagai revolusi industri yang pertama. Jadi kalau di slide ini
kita bisa melihat beberapa tahapan dari revolusi industri. Jadi kalau menurut teorinya, saat ini kita berada di revolusi industri keempat atau 4.0 gitu ya. Orang suka bilang industri 4.0. Nah, itu maksudnya adalah kita saat ini berada di revolusi industri yang keempat gitu ya. Nah, sesuai tahapannya, jadi revolusi industri pertama itu diawali yang tadi saya ceritakan di Inggris, merubah apa namanya? Jadi revolusi industri di Inggris itu merubah yang tadinya industri itu berbasiskan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kalau di sini adalah industri 1.0. Jadi mulai dikenal yang namanya mekanisasi industri ya, menggunakan mesin-mesin, menggunakan mesin uap gitu ya. Kemudian juga mulai adanya apa namanya bahan bakar yang lebih efisien gitu ya. Itu terjadi abad ke-18. Nah, kemudian di awal abad ke-20, mungkin sekitar mulai masuk di era Perang Dunia gitu ya, itu juga terjadi sebuah revolusi industri. Kalau di dalam teorinya itu dikenal sebagai revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri kedua ini ditandai dengan adanya produksi massal gitu ya. Bagaimana mesin-mesin produksi itu bisa bergerak secara lebih cepat. Dan juga ada sistem keteraturan dalam aturan produksi barang dan jasa. Ya. Kemudian juga sudah mulai dikenal sumber energi yang bersumber dari kelistrikan. Itu ciri-ciri dari revolusi industri kedua. Biar turun. Biar turun dananya. Nah, kemudian selanjutnya adalah revolusi industri ketiga ya. Revolusi industri ketiga ini ada di sekitar tahun 70-an. Gitu ya. Ciri-cirinya adalah mulai dikenal yang namanya otomatisasi. Kemudian mulai dikenal yang namanya sistem komputerisasi dan elektronikisasi ya. Jadi kalau diibaratkan di perusahaan manufaktur gitu ya, di perusahaan industri kayak pabrik gitu, mulai dikenal yang namanya sistem robotik gitu ya. Jadi proses produksi menggunakan robot, tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Kemudian juga robot itu sendiri juga dikontrol oleh yang namanya komputer dan elektronika yang lumayan maju gitu ya. Mulai dikenal yang namanya sistem komputer gitu, pemrograman dan selanjutnya. Nah, saat ini kita ada di revolusi industri keempat ya. Ciri-cirinya adalah katanya segala sesuatu dari revolusi industri keempat ini membutuhkan internet gitu ya. IoT gitu ya. Pernah dengar ya? Internet of Things. Jadi segala-galanya itu terhubung atau terkoneksi melalui jaringan internet. Nah, kemudian juga segala sesuatunya dilakukan secara virtual. Jadi misalkan seperti saat ini sedang pandemi, kita perkuliahan juga dalam bentuk tatap muka secara virtual. Nah, itu sudah menandakan bahwa kita sudah menikmati eranya industri keempat, revolusi industri keempat atau 4.0 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Indonesia ini ada di mana ya? Ada di revolusi industri ketiga atau revolusi industri keempat atau ada jenis-jenis industri yang masih revolusi industri kedua ya. Mungkin bagi kalian yang sedang bekerja, kalian bisa membayangkan kantor kalian gitu ya, sesuai bidang pekerjaannya, itu sudah berada di revolusi industri yang mana? Nah, tahapan revolusi industri dari pertama sampai
keempat itu merujuk pada perubahan teknologi yang sedemikian rupa gitu ya, sedemikian cepat dan sedemikian berkembang. Nah, dampaknya kalau kita lihat dari sisi pengelolaan sumber daya manusia gitu ya, pasti akan mengurangi peran dari eh, apa? Peran dari SDM sebagai penggerak produksi barang dan jasa gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi otomatis kan jumlah barang yang dihasilkan, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bisa semakin banyak ya, bisa semakin cepat. Kemudian margin kesalahannya mungkin juga semakin minim ya. Jadi nilai barang dan jasa yang dihasilkan ini semakin tinggi. Namun di sisi yang lain penggunaan teknologi juga akan menurunkan yang namanya peran manusia di dalamnya. Bisa diibaratkan misalnya dalam industri jalan tol misalnya. Dari yang semulanya di gerbang tol itu dijaga oleh manusia gitu ya, tiap gerbang tol itu ada penjaganya gitu ya, ada kasirnya lah gitu, ada penjaga tolnya. Nah, saat ini yang namanya jalan tol itu udah eh, pakai uang elektronik gitu ya. Jadi sangat jarang sekali ditemukan jalan tol yang ada petugas gerbang tolnya. Nah, itu contoh tersebut bisa mengibaratkan bahwa dengan adanya teknologi maka peran manusia di dalam menghasilkan proses eh, produksi barang dan jasa ini menjadi berkurang. Contoh lainnya misalnya kayak komuter lain gitu ya. Komuter lain mungkin di antara teman-teman pernah ada yang menggunakan ya komuter lain. Nah, komuter lain ini kalau dulu kan eh, apa ya? Kalau beli tiket itu di loket gitu ya. Tiketnya juga tiket kertas. Kemudian juga apa namanya ngantri gitu ya. Segalanya serba tidak teratur. Tapi kalau sekarang eh, misalnya kita mau naik kereta, kereta luar kota atau kereta komuter lain, itu kita bisa bayar pakai uang elektronik gitu ya. Terus juga tidak menggunakan tiket kertas lagi misalnya. Kemudian juga penumpangnya bisa tertata dengan tertib misalnya gitu. Nah, ini dampak-dampak yang dihasilkan dari penggunaan teknologi. Biayanya bisa lebih efisien gitu ya. Hasilnya juga bisa lebih optimal. Ya, dengan menggunakan teknologi maka hasilnya bisa lebih optimal dan biayanya juga bisa lebih efisien. Ujung-ujungnya pasti perusahaan yang menggunakan teknologi itu pasti akan diuntungkan dengan adanya penggunaan teknologi. Namun di sisi yang lain, seperti saya bilang tadi, dampak ke manusianya juga pasti akan berkurang, gitu ya. Dari yang semula mungkin di komuter lain itu banyak sekali petugas yang ngatur gitu ya, banyak petugas yang jaga tiket, banyak petugas yang jaga loket, terus ada yang mereksain bolong-bolongin tiket di gerbong gitu ya. Sekarang itu udah nggak ada lagi. Sekarang adanya cuma petugas layanan aja, ya. Layanan yang di loket juga paling cuma 2 atau 3 orang, kemudian layanan yang jaga di gate atau security, dah itu aja paling. Selebihnya banyak sekali pemangkasan eh, orang gitu ya sebagai dampak dari penggunaan teknologi. Nah, ini kita sebagai orang SDM atau orang yang bergerak dalam pengelolaan SDM juga harus concern ke sini gitu ya, harus berfokus juga ke sini. Oke ya, tadi soal revolusi industri. Nah, sekarang kita ada di revolusi industri keempat ya atau 4.0. Nah, lebih spesifik lagi, eh, industri 4.0 ini ada beberapa ciri ya. Ada beberapa ciri.
Nah, ciri-ciri dari industri 4.0 ini biasanya atau umumnya para pengamat ini merangkum dalam istilah VUCA ya, VUCA. Yang pertama, V-nya itu adalah volatile. Volatile itu tidak stabil. Jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini itu dikatakan tidak stabil katanya. Nah, kemudian yang kedua adalah U. U-nya itu adalah uncertain. Uncertain itu artinya serba tidak pasti. Jadi segala sesuatu yang ada di industri 4.0 ini dikatakan serba tidak pasti. Serba bisa berubah kapanpun gitu ya. Nah, kemudian C dari VUCA adalah kompleks. Jadi segala sesuatu yang ada di industri 4.0 ini serba kompleks gitu ya, serba terkait satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah ambigu ya. Ambigu itu membingungkan gitu ya. Membingungkan. Jadi ciri-ciri dari industri 4.0 adalah bisnis yang serba volatile atau tidak stabil, kemudian penuh dengan ketidakpastian, uncertain, kemudian kompleks gitu ya, serba terkait, dan ambigu, membingungkan. Kita bisa contoh misalnya kayak yang paling fenomenal lah ya, yang paling fenomenal adalah misalnya Gojek ya. Bisnis Gojek itu adalah salah satu bisnis yang booming di era 4.0. Ya. Awalnya orang nggak pernah mikir kan, saya mau naik ojek, tapi ojeknya jemput ke rumah, bisa pesen secara online gitu ya. Orang nggak pernah kepikiran tuh kayak gitu. Tapi dengan adanya Gojek itu bisa terwujud gitu ya. Bahkan nggak cuma sebagai jasa ojek aja, tapi juga bisa sebagai jasa pesan makanan gitu ya, pengiriman barang, sampai dengan jasa pembayaran gitu ya, pakai GoPay misalnya. Nah, ini VUCA adalah ciri-ciri dari industri 4.0 ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana persepsi Anda terhadap kondisi saat ini ya? Yang serba tidak stabil, serba tidak pasti gitu kan, serba kompleks, serba ambigu gitu ya. Nah, kalian bisa cari contoh di sekeliling kita, contoh bisnis-bisnis yang terpengaruh dari industri 4.0. Nah, kemudian kondisi-kondisi tadi yang serba tidak pasti, serba membingungkan gitu ya, serba kompleks, tentunya akan mendorong para pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan industri 4.0 ini untuk yang pertama adalah merubah mindset mereka, ya, merubah skill mereka, kemudian merubah pendekatan mereka ya, approaches, dan merubah atribut mereka, gitu ya, menjadi sesuatu yang baru. Jadi orang sekarang tuh nggak bisa lagi yang namanya nggak mau tahu dengan internet. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan bersentuhan dengan yang namanya internet. Ya. Misalnya kita mau mau belanja gitu ya. Misalnya kita mau belanja, tapi kita males keluar misalnya. Kita milih belanja online. Mau nggak mau kita akan bersentuhan dengan marketplace online, misalnya Tokopedia atau Shopee misalnya. Kemudian juga dari sisi pembayaran juga kan nggak mungkin kita bayarnya tunai gitu ya. Bayar tunai ke apa namanya, kurirnya misalnya. Walaupun sekarang ada fasilitas cash on delivery gitu ya, COD. Tapi umumnya para pengguna marketplace online tadi itu bayarnya juga pakai virtual account bank misalnya gitu. Nah, ini contoh bahwa teknologi ini akan merubah mindset, akan merubah skill gitu ya, dan pendekatan-pendekatan dari pelaku-pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam
industri 4.0 ini. Jadi baik dari sisi perusahaannya, dari sisi customer-nya ya, masyarakatnya gitu kan, dan dari sisi karyawannya atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, perubahan-perubahan ini juga kita sebagai orang HRD ya, kita sebagai orang SDM, pelaku dunia SDM gitu ya, juga harus aware dengan hal ini gitu ya. Bahwa industri 4.0 juga akan merubah mindset dari atau harus merubah mindset dari orang-orang di dalam perusahaannya. Mulai dari level direktur sampai dengan level yang paling bawah. Jadi bagaimana orang HRD ini juga harus mendorong eh, adanya perubahan mindset, perubahan skill gitu ya, perubahan kompetensi dari orangnya. Misalnya yang tadinya dia gaptek harus lebih skillful dalam menggunakan komputer misalnya, dalam menggunakan internet misalnya. Dari yang tadinya apa namanya? Misalnya kita masuk ke dalam sistem rekrutmen misalnya. Dari yang tadinya rekrutmen ini dilakukan secara manual, misalnya ya, door to door misalnya, rekrut by kampus, apa maksudnya rekrutmennya, orang perusahaan yang mau rekrut ini datang ke kampus misalnya, atau mau melakukan job fair misalnya ya, kemudian harus merubah mindsetnya menjadi rekrut secara online, misalnya gitu ya. Pakai sosial media, pakai Facebook, TikTok, Twitter mungkin, pakai Instagram, kemudian juga pakai saluran-saluran rekrut yang lain, misalnya Jobstreet atau karir apa Kaliber gitu ya, LinkedIn misalnya gitu. Nah ini harus ada perubahan mindset. Tapi bukan berarti cara-cara yang lama ini salah gitu ya, bukan berarti seperti itu. Cara rekrut yang lama misalnya door to door atau pendekatan ke kampus atau job fair itu eh, cara-cara yang juga masih dibutuhkan gitu ya, disesuaikan dengan eh, kebutuhan dan kondisinya. Tapi sekarang yang namanya rekrut, kita melakukan rekrut ini, channeling rekrutnya ini sudah beraneka ragam. Ya. Jadi kita tidak bisa lagi terpaku pada cara-cara rekrut tradisional gitu ya, kalau kita bisa bilang. Kita harus bergeser, mindset kita sebagai orang SDM harus bergeser dengan cara-cara rekrut yang lebih beragam. Gitu ya. Cara-cara rekrut yang eh, mungkin berbasis teknologi gitu ya, berbasis sosial media dan sebagainya. Oke, itu contoh. Nah, apalagi di kondisi pandemi seperti ini gitu ya. Di kondisi pandemi seperti ini, walaupun sebagian besar perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan gitu ya, tapi juga ada beberapa perusahaan yang dia justru malah kekurangan karyawan. Ya, saya ambil contoh misalnya eh, Lotte Mart. Ya, contoh yang kedua misalnya Body Shop. Itu saya pernah dapat info bahwa mereka di era pandemi ini malah kekurangan karyawan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka merubah mindset bisnis mereka. Jadi karena lagi pandemi gini, toko fisik mereka itu sepi gitu ya, Lotte Mart sepi, kemudian Body Shop juga sepi. Body Shop apalagi ya karena dari yang tadinya pelanggan datang terus bisa nyobain gitu ya, sekarang nggak boleh, dilarang sama pemerintah karena lagi pandemi. Nah, itu nyebabin bisnis mereka anjlok sampai sekian puluh persen lah gitu kira-kira. Nah, tapi mereka merubah mindset bisnis mereka menjadi bisnis secara online. Jadi kalau body shop yang dilakukan oleh mereka adalah mereka punya data customer mereka, nomor handphone dan sebagainya. Nah, eh, berdasarkan data nomor handphone itu kemudian si customer service-nya body shop ini menawarkan melalui online, melalui WA, melalui SMS gitu ya. Pendekatannya dia secara personal. Kemudian juga dia ekspansi lebih luas lagi di marketplace. Jadi kayak misalnya di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak itu
ada toko official store-nya Body Shop Indonesia. Kemudian juga ada di website. Ya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lotte Mart. Nah, apa yang terjadi dengan pengelolaan orangnya di dalamnya? Tentunya ada pergeseran gitu ya. Dari yang semula eh, orang itu adalah customer service di toko secara fisik gitu ya, maka dia harus bergeser, harus upgrade ke dia sebagai customer service tapi di toko online ya. Mungkin dia yang tadinya orang gudang gitu ya, atau orang yang bagian apa namanya, nata-nata barang gitu ya, mungkin dia harus jadi admin sosial media untuk nawarin barang misalnya gitu, atau dia harus jadi admin yang ngelola marketplace di official store-nya Tokopedia misalnya gitu. Nah, di dalam pengelolaan organisasi dampak pandemi ini cukup luas ya. Jadi ada pergeseran apa namanya, skill yang dibutuhkan gitu ya. Jadi dari yang tadinya dia melayani secara face to face, sekarang melayaninya secara online. Pasti kemudian ada kebutuhan-kebutuhan skill atau kompetensi yang diperlukan. Misalnya kemampuan berkomunikasinya juga pastinya caranya akan berbeda. Kemudian juga kemampuan dalam mengelola sosial media misalnya. Kemampuan dalam mengelola database pelanggannya itu harus menggunakan perangkat komputer misalnya gitu. Dari yang semulanya dia manual, dia punya catatan di buku misalnya gitu ya. Ini harus secara sistem, harus secara database. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai orang yang berkecimpung dalam pengelolaan SDM. Ya. Nah, perubahan ini semakin ke sini gitu ya, itu semakin cepat gitu ya. Kalau dimaknai tadi sebagai arti dari fuca itu ya, perubahan-perubahan yang terjadi ini semakin nggak jelas gitu ya, semakin cepat, semakin kompleks gitu ya, dan semakin ya itulah semakin menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi jangan sampai kita lepas gitu ya. Ada perubahan apa, terus kita sebagai orang SDM nggak peduli, ya udah kita ketinggalan. Jangan sampai seperti itu. Nah, di industri 4.0 ini tantangan organisasinya atau tantangan perusahaan juga, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan juga pastinya berbeda ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan kompetisi dan inovasi yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi di era internet sekarang ini pastinya kompetisinya ini bukan hanya lokal ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Jadi bisa dibayangkan kalau kalian jualan t-shirt misalnya, jualan sablon apa kaos sablon di Tokopedia misalnya gitu ya. Itu saingan kalian bukan hanya di DKI aja gitu kan, tapi juga se-Indonesia gitu. Mungkin di Bandung dia ada apa bisnis clothing gitu ya. Kemudian di Medan juga ada yang punya, kemudian di Bali ada yang punya, di Kalimantan ada yang punya, di Papua ada yang punya. Nah, itu adalah saingan kalian. Belum juga mungkin kalau di orang luar negeri juga buka toko juga di Tokopedia. Itu juga memungkinkan gitu ya. Jadi tantangan organisasi atau tantangan bisnis sekarang ini kompetitifnya semakin ketat. Nah, yang menang adalah yang bisa menang dari persaingan bisnis di era internet ini adalah siapa yang paling inovatif, siapa yang paling bisa inovatif dalam menawarkan, memberi harga yang paling murah gitu ya, memberi keuntungan kepada customer yang paling banyak gitu ya. Kompetitif dari persaingan industri sekarang semakin ketat dan yang menang adalah yang paling inovatif. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah kaitannya dengan branding. Jadi yang namanya branding perusahaan ini semakin disorot oleh masyarakat. Masyarakat bisa dengan mudahnya di era keterbukaan informasi sekarang ya.
masyarakat bisa dengan mudahnya menyampaikan unek-unek mereka gitu ya, kaitannya dengan bisnis yang dijalani, dan itu seketika bisa menghancurkan usaha tersebut. Bisa dibayangkan ya, kalau kalian punya toko di Tokopedia gitu, kemudian kalian salah ngirim barang ke customer, terus yang dikasih adalah bintang 1, dikasih reviewnya jelek misalnya gitu ya. Sellernya payah nih, not recommended misalnya gitu ya. Salah kirim barang ke saya, eh, slow respon misalnya gitu. Nah itu pengaruhnya adalah ke branding, ke pencitraan perusahaan. Semakin banyak bintang 1 yang dikumpulkan, maka akan semakin mungkin tokonya, rating tokonya akan turun gitu ya. Nah itu contoh contoh simpelnya. Contoh lainnya misalnya perusahaan-perusahaan besar yang ya misalnya eh, PDAM, perusahaan air minum. Nah, misalnya ada yang ngelaporin misalnya airnya keruh, jam sekian selalu mati. Nah, itu nanti akan pengaruh ke branding perusahaannya. Itu contoh-contoh simpel dari bagaimana di era keterbukaan informasi ini tantangan perusahaan kaitannya dengan brand dari perusahaan ini bisa seketika berpengaruh, bisa seketika buruk atau bisa seketika sangat baik. Nah, yang ketiga adalah community development. Community development ini kaitannya dengan bagaimana tanggung jawab dari perusahaan ini juga bukan hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan, gitu ya. Tapi di era 4.0 ini yang namanya perusahaan atau kalau kita memiliki usaha juga bagaimana perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan komunitas. Buruknya kalau perusahaan kemudian mengabaikan yang namanya pengembangan komunitas, contoh yang paling real adalah ke branding tadi misalnya. Brandingnya bisa aja kemudian ratingnya turun. Tapi kalau sisi positifnya, kalau perusahaan mengembangkan hubungan dengan masyarakat, contohnya misalnya melalui CSR gitu ya, corporate social responsibility, itu bisa menumbuhkan keingintahuan masyarakat tentang bisnis yang dijalani oleh perusahaan. Kemudian meningkatkan branding tadi ya, citra perusahaan. Kemudian juga kalau di dalam konsep startup ya, bisa memunculkan yang namanya ekosistem digital gitu ya. Jadi ada pusat-pusat pengembangan masyarakat yang nantinya bisa mendukung keberlangsungan bisnis dari perusahaan. Kalau sekarang konsepnya seperti itu. Makanya yang namanya community development atau pengembangan berbasis masyarakat ini saat ini sedang sangat digencarkan oleh banyak sekali perusahaan. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah networking. Networking ini kaitannya dengan ya tadi Internet of Things. Jadi segala sesuatunya berbasis data, segala sesuatunya berbasis internet. Jadi misalnya adalah kalau perusahaan mau mengembangkan bisnis maka dia harus memiliki database karyawan, database pelanggan misalnya. Database pelanggan ini ditaruh di sebuah server gitu ya, di sebuah sistem yang namanya adalah big data. Jadi data-data tersebut bisa dianalisis. Jadi kecenderungan pelanggan saya ini paling suka produk yang mana sih? Kemudian paling tidak suka tuh produk yang seperti apa sih? Jadi cara menganalisisnya bisa dilakukan dengan mudah. Sebagai contoh misalnya di sosial media sekarang ya. Kalau kalian punya YouTube misalnya, itu kita bisa dengan mudah menganalisis perilaku pelanggan kita gitu ya. Jadi pelanggan kita tuh diibaratkan kayak misalnya subscriber atau viewer misalnya gitu ya kalau di YouTube. Nah, itu kecenderungan pelanggan kita itu sukanya nonton YouTube itu jam berapa misalnya. Kemudian usianya itu demografi usianya itu dari range berapa sampai berapa usianya. Kemudian tinggalnya di mana? Di Indonesia atau di non Indonesia gitu ya, di Malaysia, Singapura, Amerika dan sebagainya. Kemudian sukanya komen atau ngasih like atau
langsung subscribe misalnya gitu. Itu YouTube. Kemudian yang saya baru tahu itu di Twitter misalnya gitu ya. Di Twitter itu kita juga bisa ada namanya Twitter Analytics. Jadi menganalisis preferensi dari follower kita atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita atau topik yang kita lagi bahas di sosial media itu misalnya. Jadi Twitter itu menyediakan sebuah platform lah gitu ya, platform analitik. Jadi oh ternyata pelanggan kita itu suka kalau kita nge-tweetnya tentang ini gitu ya. Kemudian berapa kali di retweet sama mereka, berapa kali ditanggepin sama mereka gitu ya. Berapa kali link yang kita taruh di Twitter itu diklik sama mereka atau gambar yang ada di kita taruh di Twitter itu diklik sama mereka. Itu kita bisa tahu. Nah, networking ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan perusahaan saat. Nah, ini adalah contoh kecil sebenarnya dari tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan industri di era 4.0. Nah, ini adalah contoh singkat mengenai perbedaan antara era industri gitu ya. Nah, di slide ini adalah perbedaan yang cukup mencolok antara era industri atau era sebelum industri 4.0 dengan saat ini di era informasi atau di era 4.0. Misalnya kalau dulu itu yang namanya perubahan teknologi ini akselerasinya sangat lama. Tapi kalau sekarang yang namanya perubahan teknologi ini mungkin dalam jangka waktu bulanan atau mingguan ini bisa cepat sekali berubah. Misalnya teknologi telekomunikasi gitu ya. Kalau zaman dulu ya yang namanya telepon ya telepon berbasiskan kabel gitu ya. Paling bentuknya doang yang berubah. Tapi kalau di era sekarang telepon yang digunakan ya rata-rata sebagian besar menggunakan seluler. Kemudian fitur di dalamnya juga mungkin setiap berapa bulan sekali minta update, ada upgradean terbaru dan sebagainya gitu. Nah, itu contoh bagaimana perubahan teknologi ini di era informasi semakin cepat. Kemudian yang kedua contohnya misalnya kompetisinya ya. Tadi saya udah singgung sedikit. Kalau zaman dulu, zaman sebelum industri 4.0 ini, yang namanya persaingan usaha itu sifatnya lokal. Jadi misalnya hanya di DKI saja atau hanya di Indonesia saja gitu ya. Tapi kalau sekarang persaingan usaha ini sifatnya global. Kemudian zaman dulu tipe produksinya lebih kepada manufaktur. Kalau saat sekarang lebih luas lagi. Manufaktur masih, tapi juga memproduksi jasa gitu ya, service. Kemudian memproduksi informasi, memproduksi juga ilmu pengetahuan dan sebagainya. Beberapa poin ini adalah contoh perbedaan antara era industri itu seperti apa gambarannya, kemudian saat ini gambarannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar manajemen ya. Jadi ini kita agak mengulas lah, flashback lagi ke belakang ya. Sebenarnya manajemen itu apa sih? Jadi kalau menurut James Toner ya, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan anggota organisasi. Dan proses penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. POAC ya, kalau kalian contoh mudahnya adalah POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Itu contoh simpel dari aplikasi sebuah konsep dasar manajemen. Nah, kemudian konsep yang kedua, definisi dari konsep dasar manajemen diungkapkan oleh George Terry ya. Jadi dikatakan manajemen adalah sebuah proses yang khas, terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber daya yang lain. Jadi kata kunci dari sebuah konsep manajemen yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Jadi yang namanya sebuah sistem manajemen adalah sebuah sistem yang berulang ya atau siklus. Jadi diawali dari sebuah perencanaan, bagaimana
kita melakukan penetapan sasaran gitu ya, kemudian cara melakukannya juga seperti apa, itu kita lakukan dalam proses planning atau perencanaan. Kemudian organizing. Organizing itu erat kaitannya dengan proses pengaturan, alokasi tugas gitu ya, alokasi wewenang, dan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran. Nah, yang ketiga adalah actuating. Actuating adalah proses menggerakkan orang atau anggota organisasi ya, agar dia termotivasi dalam melakukan tugas. Nah, yang keempat adalah controlling. Itu proses untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses manajemen ini tetap mengarah dan tetap selaras pada sasaran yang sudah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan oleh proses planning tadi gitu ya. Jadi ini adalah sebuah siklus yang berulang. POAC, kemudian kembali lagi ke planning gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ada kata kunci yang menarik adalah dalam konsep dasar manajemen ini adalah sumber daya yang dimiliki. Gitu ya. Selain dari kata kunci POAC tadi, kata kunci yang menarik dalam sebuah konsep manajemen adalah yang pertama sumber daya yang dimiliki, dan kata kunci yang kedua adalah manajemen ini dilakukan demi sebuah pencapaian tujuan. Nah, ini saya ada pertanyaan nih. Kenapa sebuah proses manajemen itu dibutuhkan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab mungkin? Kenapa sih kita perlu melakukan sebuah proses manajemen? Boleh, silakan. Saya sambil ngecas laptop dulu. Ada yang mau komentar? Kenapa kita butuh melakukan manajemen? Misalnya, kenapa kita butuh sebuah manajemen waktu sih? Kenapa kita butuh manajemen keuangan? Atau kenapa kita melakukan manajemen SDM gitu? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang mau komentar? Silakan. Ya Pak. Ya. Halo Pak. Ya, silakan. Menurut saya manajemen itu penting Pak. Karena sebuah organisasi apapun nggak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada manajemennya Pak. Oke. Manajemen itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan maupun organisasi apapun, maupun di manajemen keuangan, manajemen operasional, sebenarnya pasti. Oke, intinya itu menurut saya Pak. Intinya kalau nggak ada manajemen, itu organisasi atau bisnisnya bakalan amburadul gitu ya kira-kira ya. Oke, ada yang lain? Kenapa sih? Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya kenapa harus ada POAC gitu ya Pak ya? Harus ada POAC gitu ya? Ya menurut saya kalau ada POAC itu kan ada planningnya, jadi perencanaan ada langkah awal dalam proses manajemennya gitu Pak. Jadi ada langkah awal dalam proses manajemen, terus dengan merencanakan aktivitas organisasi ke depannya, maka segala sumber daya alam organisasi dapat difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi Pak. Oke, ya bagus. Ada lagi yang mau komentar? Saya Pak. Ya. Menurut saya dapat memudahkan pencapaian tujuan baik pribadi, dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan mencapai efisiensi dan efektivitas Pak. Oke. Bagus. Ya, ada lagi? Akhir? Kalau dari saya, manajemen itu penting karena kan setiap perusahaan kan pasti punya visi dan tujuan ya Pak. Dimana kalau misalkan kita untuk memakan tujuan kita harus ada yang memanage. Dalam fungsi inilah manajemen dibutuhkan Pak. Jadi lebih terstruktur dalam perusahaan itu. Dimana di dalam manajemen itu ada yang namanya planning, kemudian organizing, actuating, dan juga controlling Pak.
biar lebih terstruktur, biar lebih rapi gitu ya. Ya, betul Pak. Dan lebih efisien pastinya kalau misalkan ada manajemen di dalam perusahaan tersebut. Sip. Oke, jadi yang tadi disampaikan itu benar ya, tapi oke bentar. Ya, tadi yang disampaikan itu sebenarnya cukup benar, gitu ya. Sangat benar gitu ya. Cuma esensinya kenapa sih manajemen ini dibutuhkan gitu ya. Itu dalam beberapa referensi saya menemukan bahwa sebuah proses manajemen ini dibutuhkan karena ada kondisi-kondisi gitu ya. Jadi kita balik ke esensinya ya, dari tadi yang teman-teman jelaskan ini kita peres lagi gitu ya. Ke esensinya apa sih? Kenapa sih kita butuh manajemen? Jadi manajemen ini dibutuhkan sebenarnya karena ada kondisi-kondisi tertentu. Nih yang tanda panah biru sama tanda panah merah gitu ya. Di satu sisi sumber daya yang ada saat ini jumlahnya terbatas. Gitu ya. Tadi ada yang menyebutkan sumber daya tadi ya, melakukan pengelolaan sumber daya biar efektif dan efisien misalnya. Nah, karena sumber daya yang dimiliki ini terbatas. Sementara di kondisi yang lain adalah keinginan yang tidak terbatas. Artinya keinginan dari manusia, keinginan dari perusahaan gitu ya, keinginan dari karyawan, keinginan dari konsumen, keinginan pribadi, keinginan keluarga dan sebagainya. Yang namanya keinginan ini pasti tidak ada batasannya. Jadi manajemen ini kenapa manajemen ini dibutuhkan? Kita coba tarik di dalam sebuah konsep dasarnya ya, yang esensial gitu ya. Itu karena ada dua kondisi yang saling bertolak belakang ini. Di satu sisi sumber dayanya terbatas, di satu sisi keinginan tidak terbatas. Makanya kita butuh yang namanya sebuah manajemen. Baik itu manajemen waktu gitu ya. Manajemen waktu, sumber daya waktunya kan terbatas gitu ya. Satu hari cuma 24 jam. Tapi keinginan kita untuk menikmati waktu juga tidak terbatas. Kita pengennya dalam 1 jam ini kita bisa melakukan ini, melakukan itu, ini, itu gitu ya, macam-macam. Tapi waktunya hanya dibatasi satu hari 24 jam. Kita belum sempat ngelakuin ABCD, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam misalnya gitu. Begitu juga dengan sumber daya sumber daya keuangan gitu. Kenapa kita perlu melakukan sebuah manajemen keuangan? Nah, karena sumber daya uang ini dia terbatas gitu ya. Nggak usah kita berkaca ke manajemen keuangan perusahaan misalnya. Kita berkaca ke diri kita sendiri. Manajemen keuangan pribadi misalnya. Kita tiap bulan misalnya yang bekerja ya, kita tiap bulan dapat gaji misalnya. Katakanlah UMR lah. UMR Jakarta tuh berapa ya? 4,2 kalau nggak salah. Kita dapat sebagai karyawan, kita dapat gaji 4,2 juta. Nah, terbatas tuh satu bulan kita cuma punya duit 4,2 juta. Nah, sedangkan keinginan kita nggak terbatas nih. Kita pengen traktirin pacar makan gitu ya. Kita pengen nonton ke bioskop, kita pengen jalan-jalan, kita pengen seneng-seneng gitu ya. Kita pengen ngasih orang tua dan sebagainya. Kita pengen beli baju ini itu dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan kita membutuhkan sebuah manajemen yang namanya manajemen keuangan. Jadi bagaimana kita bisa mengimbangi antara sumber daya yang terbatas dengan keinginan yang tidak terbatas. Nah, demikian juga dengan sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia ini yang namanya sumber dayanya itu ya si orang tersebut yang bekerja di perusahaan kita misalnya. Yang menjadi salah satu faktor penggerak produksi untuk menghasilkan barang dan jasa di perusahaan kita. Sumber daya manusia ini sifatnya terbatas. Manusia ini dia sifatnya replaceable ya, bisa diganti kapanpun.
Jadi buat kalian yang sudah bekerja gitu ya, saran saya tanamkan pada diri kalian bahwa saya ini bekerja sifatnya replaceable atau bisa diganti kapanpun. Diganti kapanpun artiannya bisa saja kan kita juga kemudian di PHK gitu ya, kemudian juga meninggal dunia misalnya, kemudian juga misalnya sakit yang tidak bisa kemudian kita melakukan pekerjaan itu gitu ya. Jadi sumber daya dalam perusahaan, sumber daya manusia dalam perusahaan ini sifatnya replaceable atau dapat diganti kapanpun. Nah, replaceable itu bisa diasumsikan bahwa sifatnya adalah terbatas. Dibatasi oleh usia, dibatasi oleh kompetensi, dibatasi oleh situasi dan kondisi yang menuntut manusia itu bergerak kemana-mana gitu ya. Misalnya sekarang ini gitu, lagi pandemi, si karyawan nggak bisa terus-menerus datang ke kantor dan sebagainya. Sementara di satu sisi, di dalam pengelolaan perusahaan, ada keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Yaitu diwakili oleh, tadi ada yang menyebutkan, pencapaian visi dan misi perusahaan. Jadi keinginan tidak terbatas ini bisa kita asumsikan adalah visi dan misi perusahaan. Nah, kayaknya di pertemuan minggu depan kita akan bahas mengenai apa itu visi, apa itu misi. Jadi perusahaan pengen menjadi market leader di dunia tekstil misalnya gitu ya. Itu adalah visi perusahaan. Yang nggak tahu kapan tercapainya gitu ya. Tapi dengan adanya manajemen ini kita berharap bahwa akan dilakukan penataan sumber daya, tadi dikatakan ada alokasi sumber daya gitu ya, sehingga visi dan misi atau keinginan yang tidak terbatas tadi bisa tercapai. Nah, kira-kira konsep dasarnya seperti itu ya. Sehingga kemudian dengan adanya dua perspektif tadi, keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, maka pertama yang perlu dilakukan adalah perlu dilakukan sebuah skala prioritas. Kemudian yang kedua, perlu dicari alternatif sumber dayanya. Perlu pengelolaan yang efektif dan perlu pengelolaan yang efisien. Karena itu manajemen diperlukan. Nah, ini kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia. Ini kita sedikit flashback ke semester 3 ya. Kalau nggak salah di semester 3 kan ada materi manajemen sumber daya manusia ya. Jadi menurut George Milkovic dan John Boudreau ya, manajemen SDM adalah serangkaian keputusan yang terintegrasi dari sebuah hubungan ketenagakerjaan. Kualitas manajemen SDM memiliki kontribusi terhadap kemampuan organisasi dan pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, pengertian yang kedua disampaikan oleh Stephen Robin ya. Jadi manajemen SDM adalah bagian dari fungsi organisasi yang berfokus pada pengelolaan karyawan atau staffing, kemudian pelatihan atau training, pengembangan atau development, dan motivasi. Ini arti sempit dari sebuah manajemen SDM. Kata si Stephen Robin, fokusnya hanya ke pengelolaan karyawan, kemudian pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Sebenarnya kalau arti luas dari sebuah manajemen SDM ya aktivitasnya lebih banyak lagi ya. Apalagi dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia strategik atau strategic human resource management ya. Jadi bagaimana sumber daya manusia dikaitkan dengan tadi pencapaian visi misi perusahaan. Nah, itu lebih kompleks lagi, aktivitasnya tidak hanya sekedar
staffing, training, development, dan motivasi ya. Lebih kompleks lagi yang diurusin. Ya, dengan demikian dari pengertian manajemen sumber daya manusia yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen atau POAC tadi ya, dalam setiap kegiatan operasional sumber daya manusia yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif sumber daya manusia di organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Jadi bagaimana kita sebagai seorang SDM ya, kalian sebagai seorang manajer SDM itu bisa mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan atau lingkungan perusahaan gitu ya, sehingga bisa berkontribusi yang produktif atau kontribusi positif gitu ya, agar selaras dengan pencapaian tujuan organisasi atau tujuan perusahaan yang tergambar dalam visi dan misi tadi secara lebih efektif dan efisien. Nah, kalau tadi di awal saya jelaskan mengenai revolusi industri ya. Revolusi industri pertama sampai dengan revolusi industri keempat. Nah, di slide ini saya akan jelaskan mengenai dampak dari adanya revolusi industri tersebut terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang juga mengalami perubahan dari masa ke masa. Nah, saya jelaskan dari awal ya. Jadi kalau tadi di slide awal kan ada revolusi industri pertama sampai dengan revolusi industri keempat. Nah, di awal dari sebuah revolusi industri itu yang namanya sebuah manajemen SDM itu dikenal yang namanya labor mobilization. Artinya bagaimana di situ konsep perburuhan, konsep pekerja secara massal, ya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara massal atau kalau sekarang dikenal namanya padat karya. Masih sifatnya keroyokan nih. Kalau mau ngerjakan sesuatu sifatnya padat karya. Yang penting menyerap banyak sekali tenaga kerja. Nah, kemudian ketika terjadi revolusi industri pertama, di mana teknologi sudah mulai menggantikan peran manusia di situ ya, maka sudah mulai dikenal yang namanya personal administration atau pencatatan secara sederhana gitu ya. Jadi di pabrik itu udah mulai kelihatan nih. Jadi dengan adanya penggunaan teknologi gitu ya contohnya. Kemudian orang yang dibutuhkan ini berapa orang sih yang untuk mengoperasikan teknologi itu ya. Mesin-mesin uap itu gitu ya. Berapa orang yang dibutuhkan, kemudian ada pencatatan database karyawannya misalnya gitu ya. Kemudian juga pembayaran upah juga sudah mulai tercatat. Kalau sebelumnya di era labor mobilization ini benar-benar tidak ada administrasi yang tertib. Nah, tapi di era kedua nih yang warna hijau ini, personal administration, ini sudah mulai ada administrasi yang lumayan tertib. Sudah mulai ada pencatatan, pengaturan, dan sebagainya. Nah, semakin bergeser lagi, semakin berkembang lagi ilmu manajemen SDM, dikenal yang namanya personal management. Di personal management ini sudah mulai dikenal yang namanya misalnya konsep rekrutmen, konsep pelatihan gitu ya. Kemudian pencatatan dari sisi administrasi kepegawaiannya juga semakin tertata rapi ya. Sudah mulai dikenal namanya mungkin sistem komputerisasi dalam pencatatan administrasi manajemen SDM. Nah, kemudian ilmu manajemen SDM ini berkembang lagi, semakin kompleks lagi, menjadi dikenal yang namanya human resource. Human resource ini, konsep manajemen SDM menjadi lebih
kompleks lagi gitu ya, semakin lebih beragam lagi aktivitas yang ada di dalamnya. Sudah mulai ada misalnya penataan remunerasi misalnya. Kemudian sudah mulai ada penataan organisasi, penataan pekerjaan. Jadi di bidang pekerjaan tertentu itu sudah ada misalnya job desk-nya, sudah ada SOP-nya gitu ya. Perangkat kerja yang dibutuhkan itu apa. Kemudian dalam penataan organisasi juga diatur manajernya siapa misalnya. Kemudian butuh staff berapa orang dan sebagainya. Nah, keilmuan dari manajemen SDM ini semakin beragam lagi ya. Nah, di konsep human resource sampai dengan labor mobilization sampai dengan human resource, itu ciri yang paling terkenal adalah menjadikan orang yang ada di dalam perusahaan itu sebagai cost center ya. Cost center itu artinya dia menghabiskan banyak biaya gitu ya. Jadi bukan sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan, tapi justru menjadi beban biaya. Jadi bagaimana menjadikan manusia ini sedikit mungkin, tapi hasil pekerjaannya bisa jadi secara efektif dan efisien gitu. Kira-kira begitu. Karena manusia dianggapnya sebagai cost center. Atau pengelolaan SDM dianggapnya sebagai cost center. Bukan sebagai revenue center. Atau sesuatu yang menghasilkan. Nah, paradigmanya dibalik ketika di tahun 2000-an ini sudah mulai dikenal yang namanya manajemen SDM strategik ya, atau strategic human resource management. Nah, pengelolaan SDM ini dikenal yang namanya human capital. Jadi salah satu konsep yang menonjol adalah manusia yang ada di perusahaan ini adalah sebagai modal utama dari perusahaan. Dan harus dihargai sebagai sebagai seorang ya yang berkontribusi positif bagi perusahaan. Makanya dalam konsep human capital ini sudah mulai ada pengaturan remunerasi secara lebih kompleks. Misalnya dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Nah, di pengelolaan SDM ini juga dalam konsep human capital ini atau dalam konsep strategic HR management ini juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi di dalam konsep human capital ini yang namanya pengelolaan SDM ini berada sejajar dengan unit-unit yang lain di dalam organisasi dalam tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Kalau dalam pengelolaan SDM sebelumnya yang namanya orang SDM ya dilihatnya tidak sejajar gitu ya, karena dia cost center dan cost centernya yang paling besar gitu ya, paling banyak menghabiskan biaya perusahaan gitu, anggapannya seperti itu. Tapi dalam konsep human capital ini justru dibalik, bagaimana orang-orang yang ada di perusahaan ini, bagaimana pengelolaan orang dalam perusahaan ini bisa menjadikan sebuah revenue center. Bisa menjadikan pemasukan bagi perusahaan. Bagaimana caranya ya? Pastinya orang-orang yang ada di perusahaan ini, karyawan-karyawan di perusahaan ini akan diperhatikan, akan dikelola, akan di-manage gitu ya secara baik. Jadi mulai dari rekrutnya diperhatikan, dicari orang yang terbaik, kemudian dari sisi pengembangan kompetensinya, dia dikasih training yang baik, dikasih kecukupan kompetensi untuk bekerja, dikasih kecukupan skill untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Kemudian juga diretensi atau dikelola dengan diberikan gaji atau remunerasi yang baik, berbasiskan kinerja gitu ya. Kemudian juga dia kalau mau resign juga nanti deh ditahan dulu deh, gimana caranya ngelola biar dia nggak resign gitu ya. Pokoknya disayang-sayang deh. Nah, itu di konsep human capital. Jadi diharapkan orang-orang yang ada di perusahaan ini merasa happy. Merasa dia bisa dihargai gitu ya. Dan ujung-ujungnya dia bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk perusahaannya gitu.
Jadi konsepnya sedikit ada pergeseran gitu ya. Nah, ini adalah contoh singkat dari evolusi konsep manajemen SDM dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya evolusinya seperti apa, mulai dari zaman dulu, zaman mobilisasi buruh, sampai dengan sekarang yang di era human capital ini. Nah, mungkin kalian juga bertanya ya, ini di era human capital tapi kan masih tetap ada gitu ya, mobilisasi buruh gitu misalnya. Ya memang tetap ada gitu. Tapi dalam konsep yang kekinian itu seharusnya sudah mulai bergeser. Pengelolaan SDM-nya ini sudah harus mulai ada pergeseran, bukan lagi konsep perburuhan yang zaman dulu gitu ya. Pekerja kasar, kemudian padat karya dan sebagainya. Buruh juga pekerja di perusahaan juga tidak dihargai gitu. Itu bukan zamannya lagi. Kalau era sekarang ya yang namanya pekerja di perusahaan ini ya harus diperhatikan gitu ya, harus dihargai secara serius gitu. Nah, di slide ini juga dijelaskan mengenai perbedaan antara pengelolaan human resource secara tradisional gitu ya, yang dulu, dan pengelolaan human resource pengelolaan human resource yang dilakukan di era kekinian. Jadi kalau di zaman dulu, misalnya di era perburuhan, di era personal administration gitu ya, sebagian besar gitu ya, atau di sini dikatakan 60% dari fokus human resource adalah fungsi administrasi, adalah fungsi pencatatan. Nah, ini berubah ketika pengelolaan human resource bergeser ke strategic human resource. Jadi yang namanya pengelolaan sumber daya manusia lebih berfokus bagaimana manusia-manusia di dalam organisasi ini bisa menghasilkan value bagi perusahaan, menghasilkan added value atau nilai tambah bagi perusahaan, yang menjadikan perusahaan ini berbeda dengan perusahaan yang lain. Dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini menjadi sebuah sesuatu yang unik gitu di perusahaan tersebut, menjadi sebuah trademark dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh misalnya di dunia perbankan, kalau saya bisa ambil contoh misalnya Citibank. Citibank ini dikenal dari dulu sebagai bank yang dia memproduksi orang-orang yang terbaik di bidang perbankan atau bankir lah. Jadi orang-orang atau bankir atau orang-orang yang bekerja di bank itu yang dia sebelumnya pernah bekerja di Citibank, itu udah pasti oke. Dan diakui di industri perbankan. Itu contohnya. Jadi kalau kita melihat Citibank itu bagaimana si Citibank ini bisa mengelola orang seoptimal mungkin. Jadi ketika orang tersebut keluar dari Citibank gitu ya, resign gitu, itu dia tetap membawa trademarknya si Citibank itu. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Citibank, kompetensi yang ditanamkan, terus bagaimana dia bisa berkinerja secara baik, itu akan dibawa ke mana-mana gitu ya. Kan ketika dia pindah ke perusahaan yang satu, pindah ke perusahaan yang lain, itu pasti diakui gitu. Oh, dulu pernah kerja di Citibank ya? Oh ya, berarti oke nih gitu. Dia udah punya cap sebuah paten lah gitu, udah oke, udah pasti dijamin oke gitu. Itu contohnya ya. Jadi kalau pengelolaan SDM yang dulu itu hanya berfokus ke administrasi gitu ya, hanya berfokus ke service, ke layanan, kemudian mikirin strateginya itu juga minim gitu ya, hanya 10%, ya wajar aja kalau kemudian
fungsi pengelolaan SDM ini hanya dipandang sebagai cost center. Nah, kemudian di era sekarang fungsi administrasi di dalam sebuah manajemen SDM ini hanya 10% sebenarnya. Yang lebih banyak adalah bagaimana mendorong pengelolaan SDM ini lebih dekat ke strategi, lebih dekat ke pencapaian bisnis perusahaan. Itu bobotnya ada di 60%. Jadi yang namanya pengelolaan SDM yang kekinian itu tidak lagi dipandang sebagai cost center, gitu. Lebih dipandang sebagai revenue center atau bagaimana pengelolaan SDM ini bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari pergeseran paradigma ya. Pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dari yang tadinya administratif menjadi sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah, ya, value adding. Kemudian dari yang tadinya reaktif menjadi sesuatu yang proaktif. Contohnya gini misalnya. Kalau dulu konsep pengelolaan SDM ya nunggu buruhnya demo baru kemudian manajemennya turun gitu kan. Ngadepin buruh, kemudian negosiasi dan sebagainya. Kalau pengelolaan SDM yang kekinian itu menitikberatkan bagaimana caranya agar hubungan kerja atau hubungan antara pekerja dengan manajemen, pekerja dengan pekerja yang lain gitu ya. Itu bagaimana caranya agar harmonis, mengutamakan harmonisasi hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Makanya di sini sebut proaktif. Jadi perusahaan juga proaktif dalam membina harmonisasi gitu ya. Pekerja juga harmonis dalam membina organisasi, misalnya dia membentuk serikat pekerja, kemudian serikat pekerjanya juga rutin berkomunikasi dengan manajemen, mengutarakan keinginannya dan sebagainya. Sehingga meminimalisir adanya pemogokan, meminimalisir adanya demonstrasi, kekerasan, yang ujung-ujungnya berakibat kepada kerugian bagi perusahaan atau si pekerja itu sendiri gitu ya. Dan ujung-ujungnya lagi adalah tidak tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi dari yang tadinya reaktif, demo, buruh demo mau minta naikin gaji gitu ya, baru manajemen turun. Oke, nanti proses negosiasi dan sebagainya. Kalau dalam konsep proaktif, manajemen pekerja ya duduk bareng, komunikasi bareng dan intens komunikasinya gitu ya. Jadi lebih proaktif. Kemudian pergeseran yang ketiga, isolated from the business. Jadi yang tadinya HR ini terpisah dari core bisnisnya gitu ya, dilihat sebelah mata, hanya dianggap cost center gitu ya. Tapi kalau sekarang yang namanya pengelolaan sumber daya manusia ini terintegrasi dengan bisnis. Jadi menjadi satu dengan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada program fokus bergeser ke participation in strategi. Jadi kalau yang tadinya pengelolaan SDM ini, kalau tadi dikatakan terpisah dari bisnis gitu ya, maka program-program yang diluncurkan juga ya serba nggak jelas gitu ya. Tahu-tahu ada training apalah nggak jelas gitu, ada program ini yang nggak jelas tujuannya gitu ya. Tapi kalau sekarang yang namanya pengelolaan SDM ya harus fokus ke pencapaian strategi bisnis perusahaan gitu ya. Misalnya perusahaan mau ekspansi ke daerah Jawa Timur misalnya gitu. Dan butuh rekrutmen untuk 100 orang marketing misalnya gitu. Itu strategi perusahaan kan. Nah, maka bagaimana pengelolaan SDM ini bisa mendukung ke arah situ? Bagaimana bisa menyediakan 100 orang marketing dalam jangka waktu yang singkat, misalnya 2 bulan misalnya gitu ya. Nah, ini pasti ada program-program rekrut yang spesifik dilakukan misalnya gitu ya. Misalnya dengan menurunkan standar rekrut dari yang tadinya rekrut harus S1 ini diturunin jadi
persyaratan minimalnya SMA misalnya gitu. Otomatis kan orang-orang yang melamar juga semakin banyak kan yang ke jaring. Atau melakukan pendekatan-pendekatan dengan pasar-pasar tenaga kerja yang lebih spesifik. Dicari yang khusus orang-orang marketing misalnya gitu. Itu contoh-contoh kekinian program pengelolaan SDM yang terkait langsung atau terlibat langsung dalam pencapaian strategi perusahaan. Nanti bisa dibaca ya bagaimana perubahan paradigma dalam pengelolaan SDM yang dulu kemudian yang kekinian itu seperti apa. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia ada beberapa tujuan sebenarnya yang harus dalam pengelolaan sumber daya manusia ada beberapa tujuan yang ingin dicapai sebenarnya. Ya, jadi sebuah perusahaan melakukan pengelolaan manajemen SDM ini tujuannya apa aja sih gitu ya. Kalau di sini saya merangkum ada 4 ya, tujuan dari perusahaan ini melakukan sebuah manajemen SDM. Jadi yang pertama adalah tujuan organisasional namanya. Nah, tujuan organisasional ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen SDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Jadi dilihat dari sisi perusahaan secara besar ya, dari sisi organisasi secara besar. Contohnya misalnya yang pertama, peningkatan efisiensi anggaran dan efektivitas organisasi melalui penggunaan sistem informasi SDM dalam organisasi. Ya, jadi agar manajemen SDM ini bisa memberikan kontribusi positif dalam pencapaian efektivitas organisasi, maka dalam pencatatan administrasinya itu menggunakan sistem informasi SDM misalnya. Jadi dari sisi anggaran bisa ditekan, penggunaan kertas juga bisa minim gitu ya. Dan tercapai yang namanya efektivitas organisasi. Nah, ini tujuan yang pertama adalah tujuan organisasional. Nah, yang kedua adalah tujuan fungsional ya. Jadi tujuan fungsional ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kalau tadi tujuan organisasional itu secara lingkup perusahaan secara besar, kalau tujuan fungsional ini sebenarnya dikaitkan dengan tujuan-tujuan pada lingkup perusahaan yang lebih kecil. Misalnya di tingkatan departemen, di tingkatan bagian gitu ya, di tingkatan unit kerja dalam organisasi. Nah, contohnya adalah peningkatan peran pengelolaan sumber daya manusia oleh unit kerja Departemen SDM melalui berbagai kebijakan. Jadi misalnya zero growth, ya. Zero growth tahu ya? Zero growth itu nol pertumbuhan. Jadi jumlah orang yang resign dari perusahaan, jumlah orang yang keluar dari perusahaan, itu jumlahnya sama dengan jumlah orang yang direkrut oleh perusahaan. Jadi dalam kaitannya dengan perencanaan SDM nanti kita juga akan belajar namanya turnover SDM. Jadi jumlah orang yang keluar dan jumlah orang yang masuk. Nah, di konsep zero growth ini jumlah orang yang keluar itu sama jumlahnya dengan jumlah orang yang masuk. Jadi misalnya sudah direncanakan nih melalui sistem informasi SDM sudah ada data bahwa orang yang akan pensiun di tahun 2021 di akhir 2021 adalah misalnya 10 orang ya. Nah, dalam konsep zero growth maka jumlah orang yang keluar sama dengan orang yang masuk. Maka di tahun 2021 harus ada rekrut sebanyak 10 orang juga gitu. Nah, ini akan mempengaruhi kontribusi sumber daya manusia dalam tingkatan yang paling berpengaruh adalah dalam tingkatan
fungsional atau di dalam tingkatan unit kerja di dalam perusahaan. Nah, kebijakan yang selanjutnya misalnya penerapan no layoff policy. Jadi kebijakan yang menerapkan kebijakan tidak ada PHK misalnya gitu. Contohnya misalnya kayak sekarang nih di era pandemi kayak bisnis apa namanya? Pizza Hut ya. Tahu ya Pizza Hut ya. Kalau yang saya dengar tuh Pizza Hut di era Covid ini nggak ada PHK gitu. Atau bener apa enggak ya? Katanya sih nggak ada PHK. Jadi beda sama perusahaan-perusahaan makanan retail yang lain tuh sudah mulai karyawannya di PHK. Tapi dari sisi bisnis, dia jualannya udah nggak di toko lagi gitu ya. Tapi dia jualannya udah mulai ke pinggir-pinggir jalan. Nawarin pizza dengan paket harga yang murah lah gitu ya. Pizza take away, harganya murah. Dan dia tersebar di berbagai pelosok-pelosok jalan gitu ya. Sampai di jalan-jalan yang kecil juga dia standby gitu. Buka pakai mobil dan sebagainya. Nah, intinya perusahaan berusaha menjaga kesinambungan usaha perusahaan dan dia nggak mau adanya PHK. Nah, itu contoh dari kebijakan no layoff policy. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah bagaimana perusahaan bisa menerapkan kebijakan yang namanya life work balance ya. Jadi bagaimana perusahaan ini bisa menyediakan kehidupan yang seimbang antara kehidupan bekerja dengan kehidupan pribadi bagi si pekerjanya. Nah, umumnya work and life balance ini dikaitkan juga dengan yang namanya generasi pekerja ya. Jadi mungkin kalian sudah akrab dengan generasi Z gitu ya, baby boomer, generasi Y gitu ya, generasi milenial gitu ya, generasi Y itu generasi milenial. Yang masing-masing generasi ini memiliki karakteristik sendiri dalam bekerja. Jadi bisa diibaratkan kalau misalnya kita ini sebagai seorang manajer SDM, kemudian kita mengelola banyak sekali karyawan di perusahaan kita, pasti di karyawan dalam perusahaan kita ini bisa kita clustering dalam berbagai generasi. Ada generasi tua, ada generasi muda, ada generasi yang masih entry level dan sebagainya. Masing-masing generasi ini punya karakteristik. Nah, semakin ke sini, itu angkatan kerja ini semakin muda dan dia tuntutan hidupnya dia adalah bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya dia dengan kehidupan bekerja. Ini bagaimana dalam tujuan manajemen SDM juga harus memperhatikan antara keseimbangan antara kehidupan bekerja dan kehidupan pribadi. Nah, ini contoh pencapaian tujuan fungsional. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan sosial ya. Yang ketiga adalah tujuan sosial. Nah, tujuan sosial ini sebenarnya dalam konsep manajemen SDM ditujukan kepada hal-hal yang terkait dengan etika ya dan sosial untuk kemudian merespon terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan yang meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Jadi contoh misalnya pemberdayaan perangkat hukum untuk menghindari adanya diskriminasi, gangguan keamanan, dan berbagai masalah lain yang menjadi perhatian masyarakat dan merugikan organisasi. Contohnya misalnya adalah tujuan sosial ini misalnya bagaimana perusahaan bisa menerapkan peraturan perusahaan secara baik. Menerapkan peraturan perusahaan yang tidak mendiskriminasi pekerja yang satu dengan pekerja yang lain. Atau misalnya contoh lainnya adalah bagaimana perusahaan ini
juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan. Sebagai contoh misalnya kayak Freeport ya, kayak Freeport di Papua sana, itu seringkali didemo oleh masyarakat di sekitarnya gitu ya, karena dia lebih, kalau dulu ya saya nggak tahu, kalau sekarang kayaknya sih banyak orang-orang lokal ya, karena dia lebih mementingkan merekrut karyawan dari luar Papua gitu ya, atau luar daerah di mana pabrik itu berada. Lebih mementingkan ngerekrut orang dari luar. Sementara orang yang penduduk asli sana tidak diperhatikan ya, cenderung dicuekin, tidak ada program social responsibility-nya gitu ya, dan yang paling parah lagi tidak dilibatkan dalam pekerjaan, diberikan pekerjaan di perusahaan tersebut. Itu contohnya misalnya Freeport tadi. Nah, itu bagaimana kemudian manajemen SDM ini bisa dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ya, untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya adalah tujuan personal. Jadi tujuan manajemen SDM yang keempat adalah tujuan personal. Nah, tujuan personal ini ditujukan untuk, sebenarnya tujuan personal ini berfokusnya ke karyawan ya, atau anggota organisasi ya. Jadi ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, yaitu tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individu terhadap organisasi. Nah, contohnya gini, tujuan personal ini sebenarnya dikaitkan dengan keinginan setiap individu dalam perusahaan ya. Jadi bisa diibaratkan kalau kita sebagai manajer SDM, kita mengelola karyawan sebanyak misalnya 500 orang misalnya gitu ya. Nah, pastinya kan akan ada 500 keinginan personal ya. Jadi ada karyawan yang pengen bekerja di perusahaan ini, pengen dapat gaji gitu. Ada karyawan yang kerja di perusahaan pengen punya karir yang bagus. Ada karyawan yang bekerja di perusahaan pengen dia diakui oleh masyarakat. Ada orang yang bekerja di perusahaan dia pengen bertanggung jawab sama keluarganya dia. Atau ada orang yang bekerja di perusahaan karena dia menginginkan bantu loncatan karir misalnya. Karena dia tipikalnya mungkin ketua loncat, jadi dia pengen cobain dulu nih di perusahaan ini nih, kayak gimana sih konsep bekerjanya, kemudian kompetensi apa sih yang dia pengen bisa dapat, terus dia pindah lagi di tempat lain. Itu ada, itu motivasi orang dalam, motivasi karyawan dalam melakukan pekerjaan ini pasti berbeda-beda. Gitu ya. Nah, dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini, diharapkan akan memfasilitasi keinginan-keinginan tersebut, tujuan-tujuan personal dari setiap karyawan tersebut. Jadi kemudian implementasinya adalah bagaimana perusahaan kemudian bisa memberikan kesempatan karyawannya untuk mengembangkan kompetensi misalnya gitu. Bagaimana perusahaan bisa memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk melakukan pengembangan karir, atau mungkin memberikan motivasi penghargaan bagi si karyawan yang berkinerja baik. Nah, ini sebenarnya kaitannya manajemen sumber daya manusia dikaitkan dengan pencapaian tujuan personal. Jadi ada 4 tujuan utama dari sebuah pengelolaan SDM. Yang pertama adalah tujuan secara organisasi, kemudian tujuan secara fungsional gitu ya, di tingkat yang lebih, skopnya lebih kecil. Kemudian tujuan secara sosial untuk meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah tujuan personal ya, yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan setiap individu. Nah, ini adalah skema ya. Ini adalah bagan atau skema dari
aktivitas-aktivitas yang ada dalam manajemen sumber daya manusia strategik ya sebenarnya. Jadi dibagi 3 klaster ya. Di sini ada dikaitkan dengan strategi bisnis, kemudian dikaitkan dengan strategi organisasi, dan juga dikaitkan dengan budaya perusahaan. Nah, ini mengerucutnya ke atas nih. Mengerucutnya dari sebuah manajemen sumber daya manusia strategik adalah pada pencapaian visi, misi, dan tata nilai perusahaan. Implementasinya ya tercermin dalam aktivitas-aktivitas yang ada di bawahnya ya. Ada penerapan target, perencanaan, kemudian job design, job desk gitu ya, evaluasi jabatan, perencanaan sumber daya, pelatihan pengembangan, talent management, dan seterusnya. Ini gambaran bagan sederhananya ya. Kalau aslinya sih lebih rumit dari ini sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita sambil belajar ya. Nah, beberapa aktivitas sumber daya manusia yang umum dilakukan dalam perusahaan ya. Yang pertama adalah perencanaan SDM. Jadi kalau di pertemuan kemarin saya bilang kalau di pertemuan kemarin saya sampaikan bahwa yang namanya manajemen SDM ini kayak siklus gitu ya, kayak binatang ular gitu lah misalnya ya. Jadi yang namanya perencanaan SDM ini adanya di awal, paling ujung, paling awal sekali. Jadi paling awal sekali dari aktivitas sebuah manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan SDM, ya. Planning ya, HR planning. Kemudian yang dilakukan yang kedua adalah desain jabatan. Desain jabatan ini ada beberapa hal yang dilakukan ya. Yang pertama adalah melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Analisis jabatan menghasilkan yang namanya job desk atau deskripsi jabatan. Kalau evaluasi jabatan itu nanti akan menghasilkan bobot jabatan atau job grading. Ya. Kemudian setelah desain jabatan itu jadi, baru masuk ke aktivitas rekrut. Ya. Ada rekrut, ada seleksi gitu ya. Setelah diseleksi itu udah kelihatan karyawannya itu yang terpilih siapa. Kemudian baru dilakukan pelatihan dan pengembangan. Dikasih training, dikasih kursus, dikasih sertifikasi, dan sebagainya. Kemudian ada aktivitas juga penempatan. Bisa dia promosi, mutasi, demosi gitu ya. Demosi itu turun jabatan nih. Kemudian ada aktivitas penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini biasanya dilakukan setahun sekali atau setahun 2 kali ya. Penilaian kinerja ini juga dalam konsep strategic human resource management juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi secara umum gitu ya. Yang kemudian diturunkan dalam pencapaian tiap unit kerjanya itu seperti apa. Penilaian kinerja. Kemudian juga ada aktivitas pemberian kompensasi ya. Di desain remunerasinya itu seperti apa, desain gaji, kemudian tunjangan, kemudian fasilitas-fasilitas kerja kayak BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau mungkin ada asuransi atau fasilitas-fasilitas pendukung kerja yang lain. Nah, kemudian di ujung, di akhir dari sebuah aktivitas manajemen sumber daya manusia ada aktivitas pemutusan hubungan kerja ya. Pemutusan hubungan kerja ini nanti juga kalian akan pelajari. Jadi ada PHK yang sifatnya atas keinginan si pekerjanya sendiri, atau ada PHK yang sifatnya atas keinginan dari perusahaan.
Ini jenis-jenis PHK nanti akan eh, kita perdalam di sesi kalau nggak salah di mata kuliah semester depan ya. Nanti ada pertemuan yang khusus membahas mengenai pemutusan hubungan kerja. Nah, keberadaan organisasi sebagai sistem yang terbuka gitu ya, tidak dapat dilepaskan dari tantangan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berasal dari internal maupun eksternal ya. Kalau organisasi modern seperti saat ini ya, yang tadi saya jelaskan di awal, itu berada pada sebuah lingkungan yang serba cepat perubahannya dan penuh dengan tantangan. Nah, tantangan ini akan mempengaruhi jalannya organisasi dan kebijakan organisasinya. Nah, jadi yang namanya kita mengelola sebuah sumber daya manusia juga pasti dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal gitu ya. Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana dan sangat erat dengan bagaimana kita kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan SDM. Nah, contohnya adalah lingkungan pengaruh yang datang dari lingkungan eksternal. Misalnya adalah demografi penduduk, gitu ya, tingkat ekonomi, penggunaan teknologi, kebijakan pemerintah, kebijakan internasional, dan sebagainya. Jadi kayak misalnya sebuah perusahaan itu buka pabrik misalnya di Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini kebetulan sumber daya manusianya mungkin tidak cocok secara kompetensi ya. Secara kompetensi tidak cocok dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang buka pabrik di sana misalnya. Maka dia harus kirim tenaga kerja dari Jawa misalnya gitu ya. Nah, ini pasti akan menimbulkan dampak-dampak sosial yang dikaitkan dengan pengaruh demografi penduduk misalnya gitu. Atau lingkungan eksternal yang bersumber dari kebijakan pemerintah. Misalnya adalah penerapan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kayak dalam pengelolaan SDM itu undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, saya sarankan kalian sudah mulai coba cari ya di Google tentang Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu udah mulai dari sekarang kalau kalian memang serius fokus di keilmuan atau konsentrasi manajemen SDM itu kalian harus punya paling enggak pernah baca. Karena itu akan melekat terus sampai seterusnya. Apalagi kalau kalian memutuskan berkarir di bidang pengelolaan SDM. Itu pasti akan ke bawah-bawah terus. Nah, update yang terbaru itu Undang-Undang 13 akan digantikan atau disempurnakan gitu ya. Atau dipayungi oleh yang namanya Omnibus Law ya. Atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu konsep dari pemerintah yang terbaru sekarang gitu ya. Walaupun masih menjadi polemik gitu ya, masih menjadi tarik ulur soal isi pasalnya itu seperti apa, kemudian banyak beredar juga katanya informasi-informasi yang hoak gitu ya. Kemudian juga draft RUU-nya juga yang final itu juga belum dipublish secara resmi gitu ya. Tapi adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu dan turunannya itu menjadi kajian yang cukup menarik sebenarnya bagi kalian gitu ya sebagai orang yang memilih konsentrasi manajemen SDM sebenarnya. Nah, adanya regulasi-regulasi tersebut merupakan contoh dari hal-hal yang berpengaruh sebenarnya terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang berasal dari luar. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau ini nggak tahu benar atau salah ya, katanya kan di Undang-Undang Cipta Kerja itu
upah pekerja dihitung per jam misalnya gitu ya. Misalnya itu benar terjadi gitu ya. Upah pekerja dihitung per jam, maka akan terjadi pergeseran paradigma nih dalam mekanisme perhitungan upah pekerja di perusahaan. Gitu. Dari yang tadinya diberikan upah secara tetap gitu ya, nominalnya tetap, jadi dibagi per jamnya berapa gitu, ada nominal upah per jamnya gitu. Misalnya gitu ya contohnya. Nah, ini pasti akan berpengaruh dalam bagaimana cara kita sebagai manajer SDM untuk mengelola sumber daya manusia. Itu contoh yang dari eksternal. Nah, sekarang contoh yang dari internal ya. Contoh yang dari internal itu umumnya dikaitkan dengan pencapaian visi misi organisasi, budaya organisasi, hubungan dengan serikat pekerja, kemudian sistem informasi yang digunakan, dan mungkin juga ada konflik internal di organisasi gitu ya. Kayak misalnya di perusahaan-perusahaan itu sudah lumrah terjadi adanya kayak office politik lah ya. Ada kubu yang ini, kubu yang itu gitu. Nah, adanya konflik-konflik internal organisasi ini juga pasti akan berpengaruh dalam bagaimana cara kita mengelola sumber daya manusia. Kemudian juga contohnya misalnya serikat pekerja. Keberadaan serikat pekerja, kemudian pengaruhnya serikat pekerja terhadap akses mereka ke dalam mempengaruhi pekerja di perusahaan juga berpengaruh. Bagaimana cara kita sebagai orang SDM bisa berkomunikasi dengan serikat pekerja, bisa membina suasana yang harmonis dalam bekerja gitu ya. Itu juga pastinya akan berpengaruh kepada bagaimana cara kita mengelola sumber daya manusia. Nah, ini contoh dari lingkungan internal dan eksternal. Nah, oke, jadi bisa kita simpulkan dari awal pertemuan kedua ini, kata kunci yang bisa kita ambil adalah dalam konsep manajemen ini selalu diawali oleh proses perencanaan. Nah, melalui proses perencanaan yang baik, proses perencanaan yang sesuai dengan pakem yang melalui sebuah proses perencanaan yang baik, khususnya dalam proses perencanaan SDM, yang sesuai dengan pakem-pakem yang ditetapkan gitu ya, maka diharapkan dapat tercapai yang namanya pencapaian organisasi. Bisa mendukung dari pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi. Proses perencanaan yang baik ini juga diharapkan bisa mempermudah perusahaan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam lingkungan organisasi. Maka itu perencanaan sumber daya manusia sebagai proses awal dari sebuah manajemen SDM ini pengaruhnya menjadi sangat penting sekali. Bisa dibayangkan ketika kita sebagai orang SDM kemudian kita salah menerjemahkan strategi bisnis ke dalam sebuah strategi manajemen SDM. Artinya perencanaan yang kita lakukan ini salah. Dampaknya ya pasti akan berdampak ke dalam pengelolaan SDM-nya juga pasti akan berantakan dan seterusnya. Nah, ini logika sederhananya seperti itu. Oke, nah di slide selanjutnya akan membahas mengenai pengertian perencanaan SDM, kemudian mengapa perencanaan SDM ini diperlukan, kemudian apa saja tujuan perencanaan SDM, dan keuntungan dari perusahaan yang melakukan perencanaan SDM secara baik. Nah, 4 slide di belakang ini sebenarnya adalah
akan dibahas di pertemuan mendatang. Nah, ini saya kasih di awal agar kalian bisa baca-baca dulu nih. Jadi di pertemuan mendatang diharapkan kalian bisa ada pertanyaan yang mau ditanyakan dan sebagainya. Ya. Ini ada 4 slide, pengertian, kemudian kenapa perencanaan SDM diperlukan, kemudian tujuan dari sebuah perencanaan SDM, dan keuntungan dari menerapkan sebuah perencanaan SDM. Oke, nah jadi pertemuan kali ini bisa saya simpulkan. Yang pertama, perubahan di dunia modern ini menjadi semakin cepat ya, semakin penuh dengan ketidakpastian. Organisasi atau perusahaan kemudian dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal serta terbatasnya sumber daya. Sumber daya apapun, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, waktu, dan sebagainya. Karena terbatasnya sumber daya dan keinginan atau tantangan perusahaan yang semakin cepat gitu ya, maka diperlukan sebuah manajemen yang baik. Manajemen yang baik diawali oleh sebuah perencanaan yang baik yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, manajemen SDM juga menghadapi kondisi yang serupa gitu ya. Tantangan juga semakin cepat, teknologi yang semakin berubah gitu kan. Sementara di satu sisi sumber daya manusia yang dimiliki juga memiliki keterbatasan. Karena itu aspek perencanaan SDM merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah manajemen SDM untuk saat ini dan yang akan datang. Jadi saya sebutkan bahwa kalau perencanaan SDM-nya salah, maka implementasi dari program-program manajemen SDM-nya juga akan salah. Gitu. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan. Apa dulu ya? Apa dulu? Nah, untuk materi nanti akan saya share di e-kampus ya. Nanti kalian bisa akses di e-kampus. Materi yang kemarin pertemuan pertama juga sudah saya share di e-kampus. Nah, kemudian yang informasi yang selanjutnya saya juga akan share e-book ya. Jadi ada e-book yang akan saya share. Cuma kemarin saya coba upload ke e-kampus tapi kayaknya size-nya terlalu besar. Jadi nanti rencananya akan saya taruh di Google Drive. Nanti link downloadnya akan saya share di e-kampus atau melalui WA ya. Nanti kalian bisa download di situ. Bukunya itu bahasa Inggris, cuma kalau menurut saya dia e-book ya. Tapi menurut saya kontennya cukup lengkap lah kalau kalian mau baca-baca. Ya, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Belum ada Pak kayaknya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua kali ini. Nanti materinya akan saya share di e-kampus. Untuk pertemuan mendatang, nanti di slide yang tadi bagian 4 terakhir bisa dibaca-baca dulu. Mudah-mudahan di pertemuan minggu depan sudah mulai terkonsepsi apa yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini secara utuh. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Makasih Pak. Malam Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.